Ada sampai sekarang ada orang sholat Jumat itu setelah sholat Jumat sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur? Karena sholat Jumat kita tidak sah. Apa sebabnya? Karena di kampung kita banyak betul masjidnya. Masih ada itu di Indonesia karena memahami pemahaman mazhab Syafi'i masih yang aslinya. Nah, tapi perlu dilihat lagi kitab-kitab yang lain supaya dapat kesimpulannya. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Dalam Al-Quran, surah yang terpanjang itu surah Al-Baqarah. Surah yang terpendek surah Al-Kautsar. Betul Pak? Ragu pula nyebut surah Al-Kautsar. Nah, surah Al-Kautsar ini memang lebih tepatnya dikaji di bulan-bulan ini. Karena isi di antara isinya pesan dalam ayat tersebut ada perintah untuk berkurban. Jadi kalau kita lihat ayat pertamanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami a'tainaka, kami berikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Katsir banyak, al-kautsar nikmat yang banyak. Para ulama mengkaji ayat-ayat seperti kami ini apa maksudnya. Orang orientalis menilai bahwa Islam itu tidak konsisten. Katanya Allah itu satu. Kalau satu mestinya tidak inna. Kalau satu mestinya inni, sesungguhnya aku. Tapi Allah menggunakan kata inna, sesungguhnya kami. Penggunaan kata kami itu mestinya lebih dari satu. Kalau begitu Allah orang Islam pun banyak. Nah, itu pendapat orang orientalis. Dia mau menyesatkan kita. Jadi kalau orang tak mengaji bisa jadi, oh iya juga, berarti Quran itu tak betul. Maka kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama, mengapa Allah menggunakan kata inna di banyak ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam qadar. Nah, para ulama memberikan pemahamannya bahwa di antara tujuan dan sebab Allah menggunakan kata inna itu menunjukkan lit ta'zim, untuk menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Sesungguhnya kami, itu menunjukkan keagungan Allah Ta'ala, kemampuan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, inna juga bisa dipahami di situ ada keterlibatan makhluk. Kalau menurunkan Quran ada malaikat yang disuruh. Jadi kata Allah inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan Quran. Ada malaikat Jibril dan petugas-petugasnya yang lain. Malaikah itu kalau kita ambil asal katanya, Malik itu raja. Malik. Kalau malaikah petugas kerajaan. Karena Allah raja di langit dan di bumi, maka Allah memiliki petugas kerajaan. Petugas kerajaan Allah itu malaikat. Dia tinggal perintahkan saja, ini turunkan Al-Quran, turunkan wahyu dan lain sebagainya. Ini curahkan rahmat, curahkan nikmat. Termasuk ayat ini, inna a'tainaka, sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Ada pula ulama yang memahami bahwa kami itu maknanya Allah ingin mengajarkan kepada manusia ini agar tidak sombong. Kenapa? Allah saja yang memiliki sifat sombong, mutakabbir itu hanya satu sifat Allah, pakaian Allah. Manusia tak boleh sombong. Sedangkan Allah yang layak untuk sombong karena dialah yang tepat dan pas untuk sombong karena dia memiliki sifat mutakabbir, tapi dia tak gunakan. Masih juga dia katakan kami, menunjukkan pengajaran kepada manusia supaya tidak bersifat sombong. Makanya kalau ada anak muda, kalau dia jumpa sama orang tua, dia sambil bercerita, kami ini dari kampung Pak,
Padahal dia sendiri itu. Mestinya kalau sendiri dia harus sebut saya, tapi untuk menunjukkan sikap dia menghormati orang tua digunakan kata kami. Nah, itu salah satu yang bisa diambil hikmahnya mengapa Allah menggunakan kata inna. Atau dalam tradisi kita menghormati orang, kita tak sebut anta, sebut antum. Antum itu penghormatan tradisi di kita dalam keseharian kita juga begitu, menghormati orang antum. Nah, tapi intinya di sini kita dapat ambil kesimpulan. Yang pertama, Allah menggunakan kata inna itu karena ingin menunjukkan keagungannya, litta'zim. Yang kedua juga maknanya Allah menyebutkan di situ ada keterlibatan makhluknya. Yang ketiga, Allah ingin menyampaikan pesan, jangan kalian bersifat sombong. Aku saja yang memiliki sifat sombong, tak kupakai. Nah, itulah makna dari kata inna. Itu yang pertama. Kemudian inti dari ayat itu, kami berikan kepadamu nikmat banyak. Oh, banyak sekali nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat Allah itu, pasti engkau tak mampu menghitungnya. Kalau mau disebut kita bisa menghirup ini semua atas karunia Allah, nikmat Allah semua. Tapi ada orang sudah diberikan nikmat yang banyak tak disyukurinya. Nah, supaya dia menjadi hamba yang bersyukur, Allah sebutkan di ayat berikutnya, buat ini. Ini nikmat sudah banyak kuberikan, lakukan ini. Apa dia? Fasalli li rabbika. Salatlah. Fasalli, dan salat, maka salatlah li rabbika, karena Allah. Salat itu tak karena manusia. Karena ada juga orang salat itu hanya menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang taat, ahli ibadah. Itu tak benar. Salat itu mesti karena Allah. Fasalli li rabbika, karena Rabbmu. Tapi para ulama juga memahami ayat itu, yang dimaksud itu adalah salat Idul Adha. Karena sesudah itu wanhar, dan berkurbanlah. Apa yang terjadi? Biasa banyak jamaah bertanya, kita nanti salat Idul Adha-nya kan hari Jumat, apa tak perlu kita salat Jumat lagi? Ada tak begitu, Pak? Kan ada yang mengambil begitu. Tak perlu lagi, karena Nabi mengatakan siapa yang mau sholat Jumat silahkan, siapa yang tidak tak apa-apa. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis seperti itu ada sebabnya, latar belakangnya, ada asbabul wurud, ada sebab mengapa Nabi mengatakan wa man syaa, siapa yang mau silahkan sholat, siapa yang tidak tak apa-apa. Itu ada kronologisnya. Makanya dalam mazhab Hambali saja yang membolehkan itu sebetulnya. Kalau kita lihat pemahaman tentang mestikah tetap sholat Jumat, nah dalam mazhab Hambali mengatakan itu tak apa-apa, tak sholat Jumat tak apa-apa. Tapi kalau kita lihat jumhur, pendapat jumhur ulama, meskipun terjadi di hari Jumat, tetap orang sholat Jumat. Walaupun dia sudah sholat Idul Adha, dia tetap masih wajib untuk sholat Jumat. Lalu kenapa ada yang memahami bahwa sholat Jumat tak perlu itu karena sebabnya adalah sahabat-sahabat itu kan wajib mereka sholat Jumat itu di satu tempat. Itu makanya dalam mazhab Syafi'i bahwa sholat Jumat itu harus satu kampung itu satu aslinya. Tapi kan zaman berkembang. Di akhirnya ketika qaulul jadidnya Imam Syafi'i, ketika dia di Irak orang sudah membeludak, masjid itu tak mampu lagi menampung jamaah, maka boleh dibuat dalam satu kampung itu di dua tempat. Begitu kalau kita lihat kronologis pemahaman mazhab juga. Kemudian kita lihat lagi mundur ke belakang di zaman Nabi. Dan pemahaman yang diambil kesimpulan langsung ini masih ada sampai sekarang. Ada orang sholat Jumat itu setelah sholat Jumat sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur? Karena sholat Jumat kita tidak sah. Apa sebabnya? Karena di kampung kita banyak betul masjidnya. Masih ada itu di Indonesia. Karena memahami pemahaman mazhab Syafi'i masih yang aslinya. Nah, tapi perlu dilihat lagi kitab-kitab yang lain supaya dapat kesimpulannya. Nah, Aisyah meriwayatkan bahwa seluruh penduduk di sudut-sudut kota, di perkampungan-perkampungan itu mereka datang berkumpul di Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat Idul Adha itu. Dan sholat Jumat begitu dalam setiap hari Jumat.
Nah, pada waktu sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri pernah terjadi di hari Jumat di masa Rasulullah. Lalu mereka ini setelah sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, mereka kan ingin pulang ke kampungnya, ke tempat tinggalnya. Lalu mereka izin kepada Rasulullah, ini kami mau pulang ya Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang mau sholat Jumat nanti bisa, tak apa. Kalau tidak pun tak apa. Kenapa? Karena mereka ini musafir, perjalanannya jauh. Nah itu jadi kalau diambil hadis, oh kalau begitu boleh kita tak sholat Jumat. Padahal masjid samping rumahnya. Cuma karena dia mengambil kesimpulan, kayaknya ada hadis ini membolehkan kita tak usah sholat Jumat lagi. Maka yang lebih utama itu tetap wajib. Dan Nabi diriwayatkan bahwa kami tetap melaksanakan sholat Jumat, kata Nabi dengan para sahabat. Jadi orang-orang yang izin minta pulang itu saja yang dibenarkan Nabi untuk tidak sholat Jumat karena mereka dalam keadaan musafir. Itu sebabnya. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu sholat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban ini ada istilahnya nahar. Ke dalam sebuah hadis disebutkan ma'amila adamiyun yauman nahri. Tidak ada amal anak Adam, anak cucu keturunan Adam yauman nahri, pada hari nahar. Itu yang kata wanhar itu. Pada hari nahar itu kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. Ahabbu ilallah min iraqatid dam, lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan ini. Apa dia? Menumpahkan darah maksudnya menyembelih hewan kurban. Wa innad dama, sesungguhnya darah itu la yaqa'u minallah bimakan, sebelum darah itu qabla ayyaqa minal ardi, sebelum darah itu menetes di bumi, maka Allah sudah mengampuni dosa hamba yang berkurban itu. Jadi kalau kita berkurban itu jangan bayangkan untuk sekedar bagi daging. Karena ada juga orang berpikir, saya tahun ini mau berkurban biar nampak saya ini mau berbagi-bagi. Ini kan daging ini dari hasil kurban saya, dari hasil tabungan saya. Tapi kalau kita mau kurban itu benar-benar dinilai berkualitas, maka cara pandangnya tak lagi seperti itu. Bukan sekedar bagi-bagi daging kurban itu. Lalu apa? Orang berkurban itu berharap ampunan Allah. Sebelum darahnya menetes ke bumi, ampunan Allah sudah diberikan kepada orang yang berkurban itu. Maka ketika dia menyembelih itu dia berdoa, Bismillahi wallahu akbar, dengan nama Engkau ya Allah, Allah Maha Besar. Allahumma minka walaka, ini dari Engkau ya Allah dan untuk Engkau ya Allah. Jadi dia betul-betul berharap ridha Allah, berharap ampunan Allah. Kalau selama ini boleh jadi kita minta ampunnya dengan istighfar, astagfirullah, tapi ada meraih ampunan itu bukan lewat istighfar saja, tapi ada satu amalan, dan itu hanya terjadi setahun sekali. Apa dia? Menumpahkan darah atau berkurban. Begitu disebutkan dalam hadis-hadis ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, permasalahan kurban ini setiap tahun itu saja diulang sebetulnya. Jadi problem-problemnya diantaranya masalah kulit, masalah makan-makan, mengambil daging, itu saja. Mestinya kalau sudah itu tidak ada lagi yang keliru dalam melaksanakannya. Tapi karena ini ibadah tahunan, kadang-kadang lupa, khilaf segala macam, maka perlu juga diingatkan. Boleh jadi di tempat kita tak lagi ada masalah, tapi di tempat lain, orang yang biasa menjual kulit hewan kurban, orang yang terbiasa juga dia mengambil daging itu panitia, berkuasa pula dia dari pekurban lagi, dia ambil dagingnya tak ada izin sama pekurban lalu dimakan bersama-sama. Itu milik siapa yang dia? Ini yang seperti ini mudah-mudahan tak terjadi lagi di tempat kita. Tapi intinya kita akan berkurban, kita ingin mengikuti ibadah itu sesuai dengan tuntunan dalam Islam, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau kemudian berkurbanlah. Nah, ayat terakhirnya inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang menghinamu dialah yang terputus. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang yang mencelamu dialah yang terputus. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, itu ada sebab, ada ejekan
orang-orang jahiliyah kepada Nabi. Karena Nabi ini setiap dia lahir anak laki-lakinya, lalu anak laki-lakinya meninggal. Waktu masih kecil dah meninggal. Lalu kata dia, si Abtar, Muhammad tuh Abtar, dibuat dia ucapan-ucapan, gelar-gelar yang merendahkan Nabi Muhammad. Terputus tuh keturunannya. Si Abtar lewat. Itulah kira-kira yang terjadi saat itu. Lalu Allah turunkan ayat ini. Sesungguhnya orang yang mencelamu itulah yang terputus. Apanya yang terputus? Terputus dia dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang suka mencela, menghina, terputus dari rahmat Allah. Atau kalau tak mau disebut terputus dari rahmat Allah, ada sedikit sisa-sisa ajaran jahiliyah yang melekat pada dirinya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang suka menghina itu. Inilah 3 ayat yang sebetulnya sangat pendek, tapi isinya sangat penting untuk kita pahami dan kita laksanakan. Terutama dekat-dekat sebentar lagi di hari Jumat nanti, insyaallah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian kita berkurban. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini untuk pendahuluan. Kalau mau didiskusikan boleh, kalau ada pertanyaan.